Welcome to my channel. Yuk kita lanjutin lagi kisah Tiara. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hamil saat bercerai, karya Nova Iren Saputra. Part 7. Keanehan yang dirasakan. Tiara sangat bahagia memasuki kamar yang telah dipersiapkan oleh sang kakak untuk dirinya. Ia pun duduk di tempat tidur, lalu diikuti wanita yang sangat menyayanginya sejak dulu. Dua kakak beradik itu selalu akur mulai dari mereka masih kecil saat tinggal bersama orang tua. Usia Tika dan Tiara terpaut 5 tahun. Tika sudah mengarungi bahtera rumah tangga bersama Haris selama 10 tahun. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berumur 9 tahun dan duduk di bangku SD kelas 4. Namanya Alexa. Tiara sangat senang karena hubungan rumah tangga kakaknya tidak mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Walaupun pernikahan Tika dan Haris awalnya dari perjodohan, tetapi pasangan suami istri tersebut akhirnya benar-benar menemukan kebahagiaan hingga menghadirkan buah hati. Usia Tika yang terpaut lebih muda 20 tahun dari Haris tidak menjadi penghalang untuk cinta mereka. Tika dengan ikhlas menerima suami pilihan orang tuanya. Besarnya cinta dan kasih sayang yang diberikan Haris untuk sang istri hingga mampu meluluhkan hati wanita yang telah lama ia cintai itu. "Kamu baik-baik aja kan, Dek?" tanya Tika sembari memegang lengan adiknya. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Kak. Kalau aku bilang dalam keadaan baik-baik saja, itu bohong. Aku sakit, Kak." Tiara langsung memeluk erat kakaknya. Bening kristal dari pelupuk matanya jatuh membasahi pipi. Tika meraih tubuh sang adik lalu memegang kedua pipinya. "Kamu harus sabar ya, Dek. Kamu harus yakin kalau laki-laki jahat itu bukan yang terbaik untukmu. Kamu harus fokus dengan kehamilanmu saat ini. Bayi itu gak bersalah, dia butuh kamu." Tika berusaha menenangkan adik semata wayangnya. "Iya, Kak, aku harus terus berusaha bangkit demi anakku." Tika mengusap air mata sang adik dengan kedua tangannya. Hatinya sangat sakit melihat kesedihan yang Tiara rasakan saat ini. Wanita itu tidak dapat membayangkan bagaimana perasaannya jika dihadapkan dalam posisi seperti itu. Tika dan Haris sudah berjanji akan memberikan perhatian untuk Tiara. Pasangan itu sangat menyayangi sang adik. Sifat manjanya yang menggemaskan membuat Tika dan Haris sering usil terhadap Tiara. "Sekarang kamu istirahat ya, Dek. Kalau butuh apa-apa, langsung sampaikan ke Bi Ijah atau kakak. Kakak mau ke depan dulu. Gak enak sama Arya." Tika membelai rambut adiknya dengan lembut. Setelah itu, ia beranjak dari kamar Tiara menuju ruang tamu. Tiara sekarang menyadari bahwa dirinya benar-benar telah jauh dari Bayu. Semenjak mengucapkan kata cerai kepada Tiara, laki-laki itu sama sekali tidak pernah lagi menghubungi wanita yang sudah menemani hidupnya selama ini. Menyadari sikap Bayu yang tidak mengharapkan dirinya lagi, Tiara pun ingin mengganti nomor ponselnya agar benar-benar putus komunikasi dengan laki-laki yang pernah menikahinya. Tekadnya sudah bulat untuk menghilangkan Bayu dari hati dan pikiran. Sementara itu, Haris bersama sang istri dan adik sepupu masih asik menikmati obrolan. Arya menceritakan pengalamannya selama berada di negeri orang. 5 tahun di sana, tetapi laki-laki itu masih tetap setia menyendiri dan belum berpikir untuk mencari pendamping hidup. "Sebelumnya aku gak pernah lihat Tiara, Kak." Arya membuka pembicaraan tentang Tiara setelah Tika kembali duduk di samping suaminya. "Tiara jarang berkunjung ke sini ya," Haris memberikan jawaban. "Pantas gak pernah lihat. Ternyata hari ini aku bisa bertemu dengan bidadari." Arya mengerlingkan mata kanannya di depan Haris, sementara Tika hanya dapat mengembangkan senyuman. Arya tidak tahu betapa pahit dan pedih hati yang disebut sebagai bidadari tersebut. Tika pun berpikir
Seandainya adik sepupu dari suaminya mengetahui kehidupan Tiara yang sebenarnya, apakah tetap akan mengagumi wanita tersebut? Sebulan pun berlalu sejak Bayu mengucapkan kata cerai kepada wanita yang sudah 5 tahun mendampingi dirinya. Namun, laki-laki itu tidak menunjukkan adanya penyesalan sama sekali. Ia bahkan merasa sangat bahagia dapat bersama dengan Lisa, istri yang sudah dinikahi secara siri. Wajah Bayu berseri-seri mengingat apa yang ia lakukan bersama Lisa tadi malam. Wanita itu selalu mampu memberikan yang terbaik untuk sang suami. Saat memadu kasih bersama Lisa, Bayu tidak pernah sedikit pun mengingat Tiara yang dulu telah menyerahkan diri untuknya. "Aku mencintaimu sayang." Bayu memberikan kecupan di dahi Lisa setelah selesai bercinta tadi malam. Wanita itu langsung menyandarkan kepalanya di dada Bayu dengan tingkah menggoda yang menjadi andalannya. Sikap itu yang membuat sang suami luluh dan tidak berdaya di depan Lisa. Lisa mampu meluluhkan hati Bayu hingga berpihak kepadanya. Mengingat sikap dan tingkah Lisa yang selalu mampu membuat Bayu tersentuh, laki-laki itu pun langsung meraih ponsel miliknya dari saku celana. Ia segera menghubungi wanita yang kini ada dalam pikirannya. Panggilan di ponsel akhirnya terhubung. "Halo mas," suara Lisa yang terkesan menggoda membuat hati Bayu berdebar. "Kamu lagi ngapain sayang?" tanya Bayu kepada istrinya. "Lagi makan siang di luar sama teman." "Aku nyusul ya sayang, kita makan bareng." "Jangan mas, ini aku udah mau pulang." Lisa menolak ajakan suaminya. "Oke sayang, gak apa-apa, aku makan siang di tempat makan sekitar kantor aja. Kamu hati-hati ya sayang. I love you." "I love you too." Lisa pun menutup telepon. "Ternyata kamu berani juga bohongi suamimu." Terdengar suara Dani yang saat ini sedang bersama Lisa. Lisa terpaksa menemui Dani karena takut dengan ancamannya. Lisa tidak dapat mengelak ajakan pria itu untuk berjumpa dan makan siang bersama. Sementara Dani merasa bahagia karena akhirnya dapat bertemu kembali dengan sang pujaan hati. Dani masih tetap tidak terima dengan pernikahan wanita yang ia cintai bersama laki-laki lain. Sebelumnya, ia sudah berjanji akan segera menikahi Lisa. Namun sebelum keinginan itu terwujud, dengan mudahnya Lisa meninggalkan dirinya dan lebih memilih Bayu. Lisa dengan jujur mengatakan kepada Dani bahwa dirinya lebih memilih Bayu karena laki-laki itu jauh lebih mapan dan memiliki segalanya. Lisa ingin hidup dengan kekayaan yang berlimpah, dapat mewujudkan semua yang ia inginkan dan harapkan dengan mudah. "Aku terpaksa membohongi suamiku karena aku tidak ingin kehilangan dirinya. Tidak akan kubiarkan siapapun yang mencoba mengganggu kehidupan dan kebahagiaanku." Lisa menatap tajam kepada Dani. "Jadi kamu mengancamku?" Dani sangat mengerti arah pembicaraan Lisa. "Iya, aku sudah bilang berkali-kali kalau aku sudah gak butuh kamu lagi. Tapi kamu masih saja mengusik hidupku. Dengan susah payah aku berusaha agar Mas Bayu menceraikan istrinya dan mengusir wanita itu dari rumah. Karena aku ingin menjadi satu-satunya istri yang selalu mendampingi hidup Mas Bayu. Aku juga ingin menikmati kekayaannya dan dapat merasakan hidup mewah. Aku tidak pernah menyangka kalau ternyata kamu wanita yang sangat kejam." Dani menggeleng mendengar pengakuan Lisa. "Kalau kamu tahu kalau aku wanita kejam, kenapa kamu masih mengusik hidupku?" "Karena aku menginginkan benih yang udah aku tanam di rahimmu." Dani menaikkan suara karena merasa kesal menghadapi sikap Lisa. "Tidak akan kubiarkan kamu mengambilnya dariku. Dia adalah jembatan untuk mencapai tujuanku. Dia anakku dan Mas Bayu." "Jangan mimpi kamu sah, dia darah dagingku. Biarkan aku yang membesarkannya. Kamu masih bisa menikahi wanita lain dan memiliki keturunan lagi. Bayi ini milikku." Lisa tidak terima ketika Dani mengatakan bahwa anak yang ia kandung adalah darah dagingnya. Saat dua insan itu masih berdebat tentang anak yang ada dalam rahim Lisa, tiba-tiba si RP Silver memperhatikan mereka. Ia tidak lain adalah Bayu. Laki-laki itu akhirnya memilih untuk mencari makan yang jauh dari lokasi kantor
karena tidak ada menu yang diinginkan di sekitar tempat kerjanya. Saat Bayu menyusuri jalan, tiba-tiba ia melihat seorang wanita dari arah belakang sedang berbincang dengan laki-laki. Bayu merasa kalau wanita itu tidak asing baginya. Ia seperti melihat sosok istri yang baru ia nikahi dan yakini telah mengandung anaknya. Namun, Bayu kembali mengingat kalau Lisa tadi mengatakan di telepon sudah menuju pulang ke rumah. Bayu menepiskan pikirannya dan merasa bahwa sang istri pasti sudah tiba di rumah. Laki-laki itu mencoba yakin bahwa yang ia lihat bukanlah sosok Lisa, tetapi orang lain. Bayu berusaha percaya kepada Lisa, walaupun menurutnya sikap wanita itu kadang menunjukkan keanehan. Apakah Bayu akan tetap percaya kepada Lisa?